Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 SMK. Kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Adapun sekarang kita sudah masuk di sini ya anak-anak semuanya ya, corak kehidupan masyarakat praaksara. Di video pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bagi yang belum lihat videonya, jangan lupa untuk dilihat supaya nanti materinya nyambung ya sama materi yang akan kita pelajari pada video pembahasan kali ini. Nah, sekarang kita sudah masuk bab E ya, yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara. Oke, baik anak-anak semuanya, coba kita sama-sama amati ya. Salah satu pola hunian masyarakat praaksara itu adalah mereka itu memilih tinggal di gua. Dan bagaimana pola hunian mereka itu, kenapa mereka itu suka tinggal di gua ya. Di pembahasan sebelumnya ada juga soal latihannya Ibu berikan, kenapa sih banyak fosil manusia purba itu ditemukan di sepanjang pinggiran sungai. Nah, kali ini kita akan bahas ya anak-anak semuanya. Salah satunya dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1, di sana diterangkan tentang pola hunian manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian purba. Yang pertama, kedekatannya dengan sumber air, dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Nah, pola hunian ini jika dilihat dari letak geografis, situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian yang seperti ini adalah situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Ya, anak-anak semuanya, kita akan mulai saja materi kita untuk membahas corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Oke, kita masuk yang pertama anak-anak ya, pola hunian. Pola hunian manusia purba itu dilihat dari letak geografis situs serta kondisi lingkungannya. Wah, seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, contohnya itu adalah pola hunian yang ada di situs sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dari daerah Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandok. Dan ini adalah contoh dari adanya kecenderungan manusia purba itu menghuni lingkungan di pinggir sungai. Dan kondisi itu bisa kita pahami ya, bahwa kita mengingat bahwa keberadaan air itu memberikan beragam manfaat, di mana air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dan air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun hewan ya, di mana keberadaan air pada suatu lingkungan itu akan mengundang hadirnya berbagai hewan untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Ya, dengan adanya air dia akan memberikan kesuburan bagi tanaman. Sehingga keberadaan air ini menjadi salah satu penarik kenapa sih manusia purba itu banyak ditemukan di pinggiran sungai ya, karena mereka kan juga butuh makan dan minum, dan mereka tahu bahwa makan dan minum ini akan mereka peroleh jika mereka pergi kepada sepanjang aliran sungai. Selain itu, keberadaan air juga dimanfaatkan manusia ini sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua, kita belajar dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Nah, tadi yang pertama kan kita sudah lihat ya pola huniannya, dan sekarang kita lihat nih kebudayaan mereka, bagaimana cara mereka bertahan hidup pada masa itu. Anak-anak mencermati hasil penelitian baik yang berwujud fosil maupun artefak lainnya. Diperkirakan manusia zaman praaksara ini mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu, dan hidup mereka ini umumnya masih bergantung pada alam. Dan untuk mempertahankan hidupnya ini, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah, itu tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Lalu alat yang mereka gunakan ini terbuat dari batu yang masih sederhana. Lalu selanjutnya alat-alat ini juga di saat masa ini juga berkembang ciri manusia dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu tempat-tempat yang ditunjuk oleh komunitas ini umumnya lingkungan dekat sungai, danau, lalu ada sumber air lainnya termasuk di daerah pantai. Dan mereka ini beristirahat misalnya di bawah pohon besar. Mereka juga membuat atap dan sekat tempat peristirahatannya itu dari daun-daun. Nah, jadi inilah tempat peristirahatannya mereka itu ya. Mereka bikin atap, lalu sekat-sekat itu dibuat dari daun-daun.
Lalu selanjutnya, masa manusia purba itu berburu dan meramu itu disebut dengan istilah masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat nih mereka mengusahakan jenis makanan untuk dijadikan bahan makanan. Jadi dalam perkembangannya mulai ada nih sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua atau di tepi pantai. Jadi anak-anak yang perlu kita pahami adalah food gathering ini mereka mengumpulkan, menyeleksi makanan untuk mereka jadikan jenis bahan makanan mereka. Ya, ingat ya, mereka pertama ini pola hidupnya itu masih nomaden, artinya mereka masuk hutan, mereka cari, mereka seleksi bahan makanannya, lalu nanti setelah itu tidak ada lagi sumber bahan makanannya, mereka akan keluar hutan, lalu mereka akan mencari hutan yang lain, sumber makanan yang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya dengan peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum itu menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing. Dan di sini Homo sapien itu adalah manusia purbanya. Di sini mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mereka juga mencoba memproduksi makanan dengan cara menanam. Dan kegiatan bercocok tanam ini dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih sifatnya sementara ya. Ketika itu mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Dan pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia purba itu untuk melakukan cocok tanam. Nah, apa yang mereka lakukan di sekitar tempat tinggalnya? Lama-kelamaan tanah di sekelilingnya habis dan mengharuskan pindah, lalu mencari tempat yang dapat ditanami. Ada yang membuka hutan dengan menebang pohon untuk membuka lahan bercocok tanam ya. Lalu waktu itu juga sudah ada nih pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Nah, jadi dari food gathering ke food producing, manusia purba itu melihat, oh ternyata kita tidak harus menghabiskan makanan ini lalu kita mencari tempat lain ya. Tetapi sisa bahan makanan kita itu akan tumbuh lagi nih. Nah, dari sana pola pemikiran mereka itu sudah mulai berkembang. Mereka tidak lagi hidupnya nomaden, tapi mereka sudah bertempat tinggalnya itu menetap. Dan disinilah mereka mengenal adanya sistem cocok tanam. Dari sisa makanan mereka itu mereka tanam, lalu mereka beternak hewan, lalu selanjutnya nanti hasil panen mereka jadikan juga untuk makanannya mereka gitu. Jadi di sini ada peralihan anak-anak dari food gathering ke food producing. Jadi manusia purba itu tidak lagi dia hidupnya nomaden, menghabiskan bahan makanan dari satu hutan lalu masuk ke hutan yang lainnya, tapi dia sudah mulai bisa nih bercocok tanam, menanam kembali bahan-bahan makanan mereka untuk selanjutnya nanti mereka jadikan bahan makanan mereka di kemudian hari. Nah, di sini kegiatan mereka bercocok tanam ini terus mengalami perkembangan dan peralatan pokoknya ini dari jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Lalu selanjutnya, hal ini berkembang karena pada saat itu sekitar tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia ke Yunan, ke Kepulauan Indonesia. Nah, ingat kan minggu lalu kan kita sudah bahas ini ya. Dalam waktu singkat, di sini juga mengenal ada namanya kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Di sini mulai berkembang ya. Lalu kegiatan bertani ini juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai nih bertempat tinggal menetap. Jadi mereka sudah mulai membangun perkampungan. Jadi disinilah mereka itu akan hidup berdampingan berkelompok, mereka bercocok tanam, ibu-ibunya, lalu nanti ada yang beternak. Disinilah mereka juga sudah mulai membangun sebuah hunian atau tempat tinggal mereka. Oke, lalu selanjutnya kita lihat nih sistem kepercayaan. Nah, anak-anak semuanya, nenek moyang kita ini mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka ini percaya pada kekuatan lain yang maha kuat di luar dirinya. Dan mereka ini selalu menjaga diri mereka itu agar matinya itu tetap dihormati. Dan perwujudan kepercayaannya mereka ini dituangkan dalam berbagai bentuk, diantaranya karya seni. Dan satu diantaranya ini berfungsi sebagai bekal untuk mereka yang meninggal. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya tentang perhiasan yang digunakan sebagai bekal kubur. Seiring dengan bekal kubur ini, pada zaman manusia purba itu manusia mengenal penguburan mayat. Di sini mereka mengenal sistem kepercayaan ya. Jadi sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya dengan membuat berbagai bekal kubur dan juga tempat penguburan yang menghasilkan karya seni cukup bagus pada masa sekarang ini. Dan itulah kita mengenal adanya dolmen, sarkofagus, menhir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari menhir ya. Tugu batu ini yang ada di 50 Koto di Sumatera Barat, tanah datar.
Oke, selanjutnya masyarakat zaman praaksara itu terutama pada periode zaman Neolitikum itu juga sudah mengenal sistem kepercayaan di mana mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Lalu mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal itu akan hidup di alam lain. Nah, terkait dengan hal itu, mereka melaksanakan kegiatan ritual. Di sini yang paling menonjol adalah adanya upacara penguburan orang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang sudah meninggal itu dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya barang-barang perhiasan, periuk yang mereka gunakan dan lain-lain. Ini dikubur nih bersama dengan mayatnya. Nah, hal ini dimaksudkan agar perjalanan arwah orang yang meninggal ini selamat dan terjamin dengan baik. Lalu dalam upacara penguburan ini semakin kaya orang yang meninggal, maka upacaranya juga akan semakin mewah dan barang-barang berharga yang ikut dikubur juga akan semakin banyak. Anak-anak, selain upacara penguburan, juga ada upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Karena mereka percaya nih bahwa manusia yang meninggal itu akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar. Dan itulah kita mengenal ada namanya sarkofagus ya, atau kubur batu. Dan batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik mereka selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, hal ini juga sangat bergantung pada kegiatan upacara kematian yang pernah dilakukan untuk menghormati leluhurnya. Jadi itulah kenapa upacara kematian itu ya merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya yang telah meninggal. Dan sistem kepercayaan pada masa ini itu melahirkan sebuah kepercayaan yang kita kenal saat ini, ada namanya animisme dan dinamisme ya. Sistem kepercayaan ini anak-anak ingat, ini terjadi pada zaman megalitikum atau zaman batu besar. Lalu apa contoh hasil kebudayaannya atau hasil karya seni manusia purba pada zaman itu? Mereka mendirikan bangunan batu besar seperti menhir, dolmen, pundan berunda, dan sarkofagus. Lalu selanjutnya, seperti yang tadi Ibu sudah katakan, sistem kepercayaan dan tradisi batu besar ini dijelaskan itu bahwa telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Lalu di samping adanya animisme, muncul juga nih kepercayaan dinamisme. Dan menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Ya, seperti yang kalau misalnya anak-anak melihat ya, masih ada masyarakat yang menghormati para arwah roh leluhurnya itu dengan mereka menganggap bahwa pohon besar itu memiliki sebuah kekuatan, lalu mereka dengan secara berkala melakukan penyajian atau sesajen atau sembah kepada roh leluhur mereka gitu. Nah, selanjutnya, seiring dengan berkembangnya pelayaran, masyarakat zaman praaksara juga sudah mulai mengenal ada namanya sedekah laut. Ya, sudah barang tentu kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Jadi, ini adalah bentuk selamatan ya, ketika mereka ingin berlayar jauh atau mungkin saat memulai pembuatan perahu. Nah, sistem kepercayaan nenek moyang kita saat ini itu sampai sekarang ini masih dapat kita temui di beberapa daerah. Dan anak-anak bisa lihat ini adalah contoh ritual atau acara sedekah laut ini yang diadakan di daerah Cilacap. Nah, masih ada beberapa daerah lain yang masih mengembangkan atau masih melakukan kebudayaan di zaman dulu, zaman manusia purba itu, yaitu namanya sedekah laut. Jadi mereka nanti bersama-sama, nanti mereka akan melepaskan ini di tengah laut. Nah, ini seperti misalnya mereka mau bikin perahu, maka mereka harus sedekah laut, berikan juga perahu dulu kepada laut gitu. Nah, itulah namanya sistem sedekah laut gitu ya anak-anak semuanya ya. Oke, baik semuanya. Cukup panjang sekali ya materi kita hari ini. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Lalu selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu F tentang perkembangan teknologi. Anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like this video, komen dan share, lalu jangan lupa juga di subscribe ya anak-anak agar ibu juga lebih semangat lagi memberikan materinya. Oke, sampai di sini terima kasih and goodbye. Thank you.